Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, walaupun diakui sendiri oleh Presiden bahwa belum ada investasi yang nyata di sana. Memang, walaupun pembangunan ini telah dilegitimasi lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara, tetapi pemerintahan Jokowi dinilai masih belum merealisasikan semua aspirasi warga asli di Pulau Borneo tersebut. Selain masih terjadi kasus-kasus kemanusiaan, belum ada putra-putri Dayak yang dilibatkan di Badan Otorita IKN Nusantara, setidaknya di jajaran deputi. Aspirasi-aspirasi tersebut tercantum pula dalam petisi organisasi kemasyarakatan suku Dayak se-Kalimantan terkait pemberlakuan undang-undang tersebut yang dideklarasikan di Rumah Dadang di Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, 28 Februari 2022. Kita nanti di dalam struktur ini ada ketua IKN. Nah, tentu di dalam struktur ini dari ketua nanti ada struktur di bawahnya siapa sih? Kita minta juga Pak hak kita di situ, ya. Di perencanaan apakah orang kita ada di situ? Ada 4O yang kita pegang. Yang pertama itu organisasi. Ya, organisasi itu di ormas ini termasuk juga organisasi yang lain yang ada di Majelis Adat Dayak ini. Yang kedua adalah menyangkut masalah otak kita. Yang ketiga adalah ongkos. Ongkos itu adalah biaya bagaimana kita melaksanakan organisasi. Yang terakhir adalah masalah otot. Ini orang sedikit makin dipindah orang. Maka harus keras. Tadi Pak Ketua DAD mengatakan 4O. O terakhir otot. Terpaksa akan kita lakukan otot kalau yang kita usulkan tidak diperhatikan. Kami di sini tidak dalam rangka untuk mencari gara-gara, tapi kami di sini untuk menyatukan visi. Kalau tidak, maka jangan salahkan kita sebagai pemilik pulau. Orang Papua juga bisa ribut, masa kita tidak bisa ribut? Bukan ngancam Pak Polisi, enggak. Sepanjang kami ini diberikan jalan yang baik, jalan yang betul, kami dari tahun 54 sudah ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia dan patuh. Sekian puluh tahun kami diambil kekayaan kami untuk membangun ekonomi di Jawa dan Sumatera. Hari ini perputaran uang 70%, di Kalimantan, satu Kalimantan Pak 12%, sisanya ke Maluku, Papua dan lain-lain. Kita hanya 12% dari 100% APBN. Duit berputar di sini 2.200 triliun di Jakarta Pak, 70%-nya berputar di Jawa. Bukan kita cemburu sama Jawa, dan kita tidak mungkin menolak orang Jawa, orang Bugis, orang Aceh, orang Papua datang ke sini, karena konsep kebangsaan kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Kita harus menerima mereka. Tapi tolong catatannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang harus kita pertahankan karena kita adalah orang Dayak. 137 ormas sekaligus tokoh suku Dayak se-Kalimantan mengeluarkan 9 petisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bertempat di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, hari Senin, tanggal 28 Februari 2022. Petisi ini ditandatangani oleh 40 pimpinan ormas suku Dayak dan tokoh Dayak dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Borneo
Borneo atau Kalimantan sendiri dalam hukum adat internasional sudah diakui statusnya sebagai tanah adat Dayak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB seiring dengan kehadiran perwakilan adat masyarakat Dayak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Kepada KBA News TV di sela-sela deklarasi petisi tersebut, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization atau DIO, Dr. Julius Yohanes mengakui bahwa pembangunan IKN harus melibatkan koordinasi rutin dengan seluruh masyarakat adat Dayak yang dipayungi oleh Dewan Adat Dayak atau DAD. Sementara itu, Menteri Senior di Raja Malaysia yakni Jeffrey Kitingan yang juga Presiden Dayo menyatakan pemerintah Indonesia harus menghargai status tanah adat Dayak. Dengan demikian, menurut Jeffrey Kitingan saat launching portal berita Dayo TV di Pontianak, harus didiskusikan dampak pembangunan IKN bagi warga Dayak. Ini karena tanah adat Dayak juga melintasi wilayah negara Kerajaan Brunei Darussalam di Raja Malaysia bagian timur, yakni negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah di Borneo selain Indonesia. Menurutnya, IKN harus mensejahterakan masyarakat Dayak sebagaimana pula diakui oleh juru bicara Dayo, Ajuk Dismas, tidak boleh merugikan kepentingan warga asli Pulau Borneo. Adapun petisi organisasi kemasyarakatan suku Dayak se-Kalimantan tersebut menuntut harus dilaksanakan oleh pemerintah jika menginginkan dukungan mutlak masyarakat Dayak. Sementara itu, salah satu deputi Dayo, Ajo Nedi Minton, mengakui bahwa masyarakat Dayak senantiasa terpinggirkan dalam pembangunan sejak Indonesia merdeka. Ironisnya, masyarakat Dayak dinilainya seolah-olah hanya mengelus dada. Bahkan, saking terbukanya masyarakat Dayak kepada pendatang, kerap pendatang tidak menghargai keberadaan masyarakat Dayak yang notabene adalah warga asli, sehingga sempat memicu gejolak sosial di sejumlah provinsi di Kalimantan beberapa tahun silam. Sementara itu, Ajuk Dismas, wartawan senior di Kalbar yang juga juru bicara Dayo, menyatakan bahwa siapapun yang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, maka aspirasi maupun adat istiadat Dayak, terutama kelak tidak menjadi tamu di tanah sendiri, harus dihormati dan diakomodir. Hanya saja, Ajuk yang juga penulis buku ini mengaku bahwa masyarakat Dayak pesimis terhadap siapapun pengganti Jokowi. Ini mengingat hati masyarakat Dayak yang terus terluka. Dicontohkan aksi penembakan oknum aparat terhadap warga Dayak yang berdemo di Serian, Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023. Mereka mendemo izin HGU tanah 190 tahun oleh pihak investor asing. Kasus ini tidak berlanjut, bahkan sampai sekarang tidak ada permohonan maaf dari pihak aparatur. Kaitannya itu, Capres Anies Baswedan diharapkan bisa memaparkan visi dan misinya di hadapan para tokoh adat Dayak terkait jargon perubahan serta pula pandangannya tentang IKN. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.